Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 11 nomor 10 dari bawah ke atas 2 baris. Sifat Allah yang Allah miliki tidak boleh dimiliki yang lain daripada Allah, yaitu adalah al-hayatu, artinya maha hidup. Allah subhanahu wa ta'ala bersifat hidup. Yang lain daripada Allah dihidupkan Allah. Berarti yang lain daripada Allah sebenarnya mati. Yang hidup hanya Allah. Coba pian, ya hayyu ya qayyum, wahai Allah yang hidup, wahai Allah yang tidak terikat atau yang tidak berhajat kepada yang lain. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Sering kita baca, ya hayyu ya qayyum, wahai Allah yang hidup. Kita tidak boleh memiliki, memakai sifat Allah, yaitu hayat. Kita ini dihidupkan Allah, bukan hidup, tapi dihidupkan oleh Allah. Allah berikan roh. Roh ini nanti diambil oleh Allah. Berarti Allah hanya menitipi, bukan memberi. Kalimat itu perlu dicatat. Allah hanya menitipi, bukan memberi roh. Roh ini titipan Allah. Karena Allah menitipi roh, lalu kita hidup. Berarti kalau sudah roh titipan Allah, hidup ini pun dititipi Allah. Sementara ikam hidup. Bukan selamanya ikam hidup. Tinggal lawan kita. Ingat enggak dengan Allah yang menghidupkan kita di ketika kita hidup. Apabila kita ingat dengan Allah, bahwa Allah yang bersifat hidup, sedangkan kita ini dihidupkan Allah, maka hati kita pun pegangan kepada Allah. Apabila hati ini berpegang kepada Allah, maka hati ini kuat. Apabila hati ini kuat, maka tawakalnya kuat. Tawakal itu apa? Hati berpegang kepada Allah. Urusan apa? Urusan kehidupan. Karena kalau Allah yang menghidupkan kita, pasti Allah mengaturkan kehidupan kita. Ini penting nih. Allah yang mengatur kehidupan kita. Karena yang menghidupkan kita hidup adalah Allah. Allah atur kita hidup. Silakan kita berusaha mengatur hidup, tapi tetap di bawah aturan Allah. Ujar orang tua-tua dulu, hidup ini hanya menjalani. Sampai di mana batas berjalannya, maka sampai disitulah finishnya. Ini penting. Tidak ada Bapak Ibu orang selamanya hidup. Angkat tangan Bang. Ada orang hidup selamanya di sini? Makanya kita setiap sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Anak membaca alam masyarakat dahulu, diadak di bawah dada sebelah kiri. Nah itu kuat Pak Ibu. Hati kita tuh tambah kuat. Nah, selesai itu, kenapa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, wahdahu la syarikalah,
tidak ada syirikat padanya. Allah Ta'ala itu wahdah, tunggal, lahul mulku. Allah Ta'ala punya kekuasaan, punya kerajaan, punya kekuasaan. Walaul hamdu, Allah Ta'ala yang pantas dipuji. Yuhyi, Allah Ta'ala yang menghidupkan. Yuhyi wa yumit, Allah Ta'ala yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala tiap-tiap sesuatu maha kuasa. Ayo yang pernah dihadir, dikonekkan Bang bacaan itu. Dikonekkan. Semua bacaan yang kita baca di dalam sembahyang, daya imun jiwa kita. Kurang sibuk daya imun badan, tapi tidak memikirkan daya imun jiwa. Itu penting benar tuh. Yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. Waktu kita membaca doa iftitah aja sudah ada, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, inna sholati wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku. Nah, apalagi lillahi rabbil alamin, miliknya Allah, Tuhan semesta alam. Berarti Allah Ta'ala yang menghidupkan. Kalau Allah Ta'ala yang menghidupkan, pasti Allah Ta'ala mengatur hidup kita. Tetapi di dalam perjalanan hidup, cobaannya banyak. Yang mencoba itu siapa? Yang mencoba siapa? Allah. Kita ambil Bapak Ibu perumpamaan aja nah. Orang pertandingan balap-balapan kendaraan. Nah, pertandingan balap-balapan kendaraan. Yang membuat lapangan tuh jadi sulit itu siapa? Ayo, yang membuat lapangan jadi sulit itu siapa? Manusia. Kenapa maka sulit? Karena akan mencapai hadiah. Nanti ada yang jatuh, ada yang raba, ada yang gugur, mungkin ada yang celaka. Nah, siapa yang tahan sampai kada ke pinas? Apa finish kah? Final kan itu pertandingan terakhir. Nah, dia yang mengatur pertandingan, dia yang membuat lapangan pertandingan. Bagaimana supaya lapangan pertandingan ini sulit ditempuh? Nanti banyak tuh yang rabah tuh banyak. Kenapa maka tujuan seperti itu? Adu ketangkasan. Iya kada? Siapa yang tidak tumbang? Nah, pertanyaan, adakah Bapak Ibu panitia itu bertujuan untuk menumbangkan? Ada. Nah, sama kita dalam hidup. Perjalanan hidup kita ini macam-macam. Masing-masing beda-beda. Intinya, isiilah pikiran kita, hati kita, waktu kita mengkonekkan kepada Allah. Walaupun ujian itu ada aja, walaupun kita tidak mau diuji, tetapi perjalanan hidup ini tidak mungkin tidak ada ujian. Yang banyak salahnya Bapak Ibu, kadang mengkonekkan kepada Allah, itu muncullah bermacam-macam problem. Nih, kalau Allah Ta'ala bersifat hayat, yaitu hidup, bolehkah kita bersifat hayat juga? Boleh tidak? Tidak boleh. Harus kita kepada yang bersifat hayat kita bergantung. Ke Allah kita. Apabila kekuatan kita kurang ke Allah, maka akan muncullah kegundahan, kegelisahan.
Yang kita takutkan itu, yang kita takutkan. Ketika kita kegundahan, kegelisahan muncul, waktu itu kita hilang iman. Ini yang bahaya. Ibarat kapal, bagaimanapun besarnya gelombang, tergoncang juga ada. Yang penting jangan pecah. Nah, ayo, minta maaf lah. Ulun sering membuat perumpamaan supaya mudah dipaham. Memang ilmu, kupasan ilmu perlu contoh. Pasti Bapak Ibu kalau kita ke laut lah, pasti kita akan menemui gelombang. Pasti. Kapal tuh kena gelombang. Adakah pian yang pernah ke laut? Ulun gurui kada hendak kena gelombang. Hah? Bisa nggak? Gak bisa. Yang penting kapal jangan pecah. Bagaimanapun besarnya gelombang, dia berusaha supaya bisa menjalani hidup. Yang penting kapal jangan karam dan jangan pecah. Nah ini nih. Yang berbahaya tuh Pak Ibu, kita melepaskan diri. Hati kita berpegang kepada Allah. Lalu dia hidup menurut pemikiran dia. Dia mengatur hidupnya menurut dia. Dia bergaya hidupnya menurut dia. Nanti suatu saat kalau ada gelombang, itu bisa pecah dan tenggelam. Nah disinilah kekuatan kita. Berpeganglah hati kepada yang maha hidup, yaitu Allah. Berarti yang menghidupkan kita, jadi kita hidup ini adalah Allah. Yang mengatur hidup kita ini juga adalah Allah. Yang menyuruh berusaha supaya kita hidup ini juga Allah. Yang memberi rezeki kita tetap berusaha berikhtiar mencari rezeki juga Allah. Tinggal lawan kita hanya berusaha berikhtiar. Ini kita nih malam ini nih di sini di masjid. Angkat tangan pang sampean setengah bulan ke depan bisa enggak lagi kita nih hadir di pengajian seperti ini? Siapa yang menjamin? Besok aja kita bisa menjamin Pak Ibu kita pengajian lagi. Ulun kan memikirkan itu. Yang penting hidup kita berusaha. Kalau kita kada berusaha, Pak Ibu salah lagi. Makan aja Pak kita menyuap dulu, memasak dulu. Nggak bisa instan. Mie instan aja direbus dulu. Iyalah. Mie instan direbus dulu. Ada mau pang langsung makan mie. Nang langsung makan tuh di surga, ambil kehendak buah delima langsung makan. Tuh di surga hendak ini muncul tuh di surga. Kalau di dunia hendak ini keluar rumah dulu. Ulun gue di rumah aja berdiam tuh Gojek mantar. Tetap aja juga usaha berikhtiar. Iyalah. Nah ini kita yang hadir berkat kita mau nih mengaji nang kayak ini nah. Ulun ini menasihati diri ulun juga sama kita. Karena Allah yang maha hidup bersifat hayat, kadang-kadang kita terlepas dari kesadaran bahwa yang mengatur hidup ini Allah. Kita memang kita mengatur hidup, tapi yang sebenarnya mengatur kita hidup jadi kita hidup Allah. Nah ini nih. Ini nang berat kita Pak Ibu. Nah lalu kalau sudah seperti ini, tawakalnya tuh kuat. Banyak orang Bapak Ibu ketika dekat dengan atasan, dia seakan-akan hidup dengan atasannya.
Atasan kita tuh bisa tumbang, bersandar dengan atasan. Suatu saat dia selalu di atas. Sandaran kita kehidupan dengan atasan. Atasan kita sudah selesai, kita selesai. Nah, ayo. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa berpegang bersandar kepada yang bisa tumbang. Coba kita bersandar kepada yang tidak pernah tumbang, yaitu Allah. Maaf yang hadir-hadir. Sesedih-sedih orang berilmu, asal mau berilmu, kada mau kalau mati itu bergantung diri. Nah itu aja sudah. Apa mati bergantung diri? Sesetres orang ada ilmu pengetahuan, insya Allah ada gila. Ini kada mahina orang gila lah. Ada orang tua lawan anak tuh penyumpahan Pak gue. Nah salah juga ini. Pokoknya sumpah serapah. Hanya anak-anak si Din ini Pak gue, maaflah, ibarat sekolah tuh bilang kada naik terus. Apakah itu gennya atau kada tahu? Oh kada naik, kurangnya sekolah kada naik, SD kada naik, sekolah ada naik. Apalagi rengking. Hanya Bapak Ibu rata-rata anak orang ini kada ada nang tamatnya sekolah. Amburadul, hancur, rusak. Lalu Pak Ibu, keluarganya tuh tanya, ulun kebetulan ada Pak itu. Ulun ini kada mau jauh, Pak Ibu menyalahkan. Kalau mama abahnya kalau kada pintar, loh anaknya kada pintar, kada mau, kada boleh ngomong seperti itu. Masa turunan itu kada pintar, banyak kayak turunan pintar, kada pintar anak, banyak kayak mama abahnya sederhana, anaknya pintar-pintar. Bisa enggak? Abah mamanya sederhana aja Bapak Ibu, anaknya nah pintar-pintar anaknya. Jangan dipadahkan nih orang tuanya nih gara-gara nih ngepinter, anaknya nih ngepinter, ini nggak mau. Adakah turunan kada pintar? Apakah turunan itu pintar-pintar? Belum tentu juga. Itu semua rahasia Allah, jangan diikut sertakan. Anak nih ke gara-gara umanya kada pintar nih, anak kita nih kada pintar nih mamanya ay. Kira-kira ikam kalau nih kada pintar bahari, kada mau nyalakan istri, dan mau nyalakan suami, gak mau. Ulun tanya, itu aja. Kalau anak-anaknya seperti itu, jar ulun, mungkin kualat dengan orang tuanya. Orang tuanya tuh sering nggak ngomong yang nggak bagus kepada anak. Nah, karena Bapak Ibu, kita ngomong dengan anak tuh yang baik-baik. Oh, guru mama abahnya tuh gue sumpah serapah. Nah ya, itulah penyebabnya. Lalu, nah, keberkahan daya ingatnya tuh dicabut karena tamakan sumpah serapah. Sedikit-sedikit ngomong marah sama anak, ada pintar ikan minakai, nah ada pintar. Kan kata-kata tuh doa ada. Guru ulun, guru Sukri itu Pak Ibu ngomongin anak, tong tong tong. Ulun gak tahu asalnya tong tong, sini tong. Ulun gak tahu. Ulun waktu itu ngajari anak beliau, dipanggil beliau dulu, tong tong tong, tuh ambil anak tuh tong, ada itu di dapur tuh. Nyaman ikan minuman sama Udin nih, tong ambil. Kenapa juga di galeri tong 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 tong. Ulun nih Pak Ibu memberanikan diri bertanya, kenapa bahkan memanggil anak tong 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 pada anak ini ngaran Muhammad Nur tong tong tuh beuntung bahasa orang tong 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 beuntung 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 kenapa beuntung bah. Nah Masya Allah menyebut anak tuh Pak Ibu beuntung tong 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 ulun kada paham tong 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 ulun keingatan makan es tong tong apa nih tong 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 sekalinya
bagus. Semarah-marah beliau sama anak, tetap memanggil tong tong tong. Mbak Untung, bagusnya. Hanya mama abahnya nih Pak Ibu yang tadi sumpah serapah, gak serkada akal, kayak kada utak. Nah, itu. Hanya kita nang hadir nih, apabila kada panyabar lawan anak, baik kiai lagi. Alhamdulillah orang tua pun kada pernah ngomong yang kada baik. Nah, itu tuh. Hanya sekesal-kesal kita lawan anak, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak layak, sebab itu doa untuk anak kita. Apalagi cucu, nah itu termasuk dua. Karena Pak Ibu kita kada tahu rahasia kedepannya itu. Nah, kawakah kita nah hadir nih maatur hidup. Aku jadi hidup supaya kayak ini. Kalau pian kadang mengkonekkan ke Allah, pian akan bingung mencapai target yang pian tentukan. Karena hidup diatur oleh Allah. Karena hidup sifatnya Allah. Kita dihidupkan, kita diatur oleh Allah. Allah hanya menyuruh berusaha berikhtiar. Yang mengabulkan usaha ikhtiar kita, hak wewenangnya Allah. Selesai. Nah, lalu itu Pak Ibu muncul dalam ilmu tasawuf namanya tawakal, pegangan hati kepada Allah. Mudahan ulun kau memakainya, pian pun kau wajib memakainya. Nah, ini penting benar kita Pak Ibu. Nang terasa Bapak Ibu lah, pegangan hati nih ke Allah nih terasa. Di ketika orang tuh sakarat, anak meninggal dunia. Di ketika kita sakit, yang parah sakitnya, upaya terpakai benar nih ilmu ini terpakai sekali. Kita dalam keadaan tidak berdaya. Ayo, kita duduknya nggak bisa, apalagi berdiri, apalagi berjalan, berbaring tanpa kekuatan, tidak ada daya dan upaya, ta'amalakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini di sifat hayat ini Pak Ibu. Ayo. Mungkin suatu saat kita terjadi di ketika kita sakit. Yang sakit kita nggak bisa lagi, duduknya nggak bisa, berbaring. Disinilah koneknya kita ini lemah. Kita harus pegangan kepada yang maha hidup, yaitu Allah. Apakah kita ini hidup terakhir ini, titipan Allah kehidupan ini, atau tidak? Ayo, pernah kalian menemui seperti itu? Yang sakit, yang mungkin hampir-hampir dikatakan bisa meninggal dunia? Ayo. Itu Pak Ibu itu nang berat tuh. Tidak berdaya lagi semuanya. Dokter angkat tangan. Nah, dokter angkat tangan misalnya, ini tidak bisa lagi secara medis. Gimana? Apalagi dokter nyuruh ini pulang. Pulang itu bukan karena apa namanya itu sehat. Bawa pulang aja lagi. Kami secara medis tidak bisa karena penyakitnya ini aneh misalnya. Nah, gimana? Saran dokter gimana? Untuk secara medis tidak ada penyakitnya. Nah, gimana? Ayo. Di situ ujian tuh. Kuatkah kita berpegang kepada yang maha hidup? Lalu terbayang, apakah ini hidup terakhirku? Tawakalnya makin tinggi Pak Ibu dalam keadaan seperti itu. Ada sedikit Pak Ibu di ketika itu kita paniknya luar biasa. Minta maaf, stresnya luar biasa. Karena semua
Orang tuh Pak Ibu sudah seperti itu, luar biasa sakitnya. Sampai ada mudahan ini ada tahapus orang guru bisakah ditelepon ya? Nah, guru bisakah ditelepon? Jar ulun bisa sekarang diteleponnya nangis Pak Ibu orangnya. Ulun berdiam aja dulu. Nangis orang ini nangis. Anu Pak Ai pian habiskan dulu nangis. Kan nangis tuh tertahan sesak ya Pak Ibu dada nih. Tapi kalau sudah lelehan banyak mata tuh keluar asap plong lah. Agak ringan kah? Inggih Pak Ai bisa telepon. Nah, telepon. Ulun gurui berada di rumah sakit ulin. Ading ulun gurui. Nangis. Ading ulun gurui. Apa ading pian? Kanker otak sama kanker paru-paru. Coba pian. Dua kanker. Kanker otak dan kanker paru-paru. Dua kanker. Dokter gurui ngomong seperti itu menunggu waktu. Karena ulun nih Pak Ibu ditelepon seperti itu, ulun gak mau mendropkan orang. Jujur, gak mau. Gimana keadaan ading sampean? Dia guru kada tahu sehat-sehat aja guru orangnya. Tapi di kamar rumah sakit guru, dia dirawat guru. Tapi guru dia sehat-sehat aja orangnya guru. Tapi dokter mengatakan hasil penelitian kanker paru-paru sama kanker otak. Dua guru dan keseluruhan otaknya sudah habis di anunya kanker tadi guru. Kankernya kanker ganas guru. Paru-parunya dia juga. Ulun tanyakan Pak Ibu ini benar lalakian ke perempuan kah? Perempuan guru Nah, jadi ulun kalau kanker paru-paru tuh kebiasaan maaf lah perokok berat iyalah. Tapi kadang tentu juga ayah guru sukopang perokok bisa bom lagi rokok sehat sih deh. Nah gimana guru? Ini ulun kadang membuat orang drop. Kasian juga orang Pak Ibu. Apa guru supaya ulun tegar, kuat, dia pun tegar dan kuat. Minta amalan ulun guru supaya ulun kuat sebagai kakaknya, supaya ading ulun kuat. Dia tidak tahu guru, kalau diberitahu dia drop langsung tuh. Dia santai-santai aja guru ngomong. Ading ulun nih guru, tuh bepandiran tuh lontok sesama pasien tuh di rumah sakit tuh di kamar itu. Ya kan ada 2 tempat, ada 3 pasien kayak itu. Bepandiran aja guru, pindah ketawaan aja guru cekek-cekekan. Padahal dia kanker berat guru. Biarkan aja. Ngomong sama ading, jangan putus-putusnya membaca sholawat kepada Rasulullah. Itu aja. Diberitahu guru? Jangan. Kan dokter ngomong jangan. Yang penting kakaknya yang merawat tahu bahwa ading puyan ini menunggu waktu. Dia masih bisa ngomong. Nanti langsung drop, bisa meninggal dunia langsung kata dokter. Dokter lain Allah Ta'ala. Jarulun. Sama gitu loh. Dokter bukan Allah Ta'ala. Ulun tidak menentang dokter, tapi pian yang drop karena dokter. Dokter pun bisa juga meninggal dunia tanpa penyakit. Inggih guru, terima kasih banyak guru. Ulun agak kuat, agak tegar guru. Alhamdulillah. Salawatnya apa guru? Terserah. Pokoknya jangan putus-putusnya membaca salawat. Berapa kali guru? Terserah. Ada usah beberapa kali lagi kalau orang mangkala itu. Sekalinya ada nih jawabannya. Alhamdulillah Pang guru pinanya ada keceriaan asalnya naik itu. Doakan guru lah, amin. Mudah-mudahan semuanya dalam kemudahan oleh Allah. Itu dia ulun berdoa.
Mudah-mudahan umurnya panjang, pada pendek jangan, kalau gak ada anak lagi berdua itu. Mudah-mudahan Allah Maha Kuasa. Apapun kita serahkan kepada Allah. Nah selesai. Inggih guru ay. Supaya ulun jangan stres guru ay. Nah, lihat Bapak Ibu. Kadang-kadang tuh menghadapi apa tuh? Kalau kada kuat di ketika keadaan seperti itu, kita yang menunggu pun gimana? Ada Pak Ibu yang maha hidup, yang kita tidak boleh memakai kalimat maha hidup tadi, melainkan hanya satu, yaitu Allah. Nah, di ketika dalam keadaan seperti itu, pegangan hati kita kuat kepada Allah. Walaupun dokter sudah mengatakan ini penyakit sudah semuanya menguasai otaknya dan menguasai paru-parunya. Tinggal menunggu waktu. Bahasa kita tuh rabahnya aja lagi. Meninggalnya aja lagi. Apa jawaban ulun? Dokter bukan Allah Ta'ala. Selesai. Nah, kata-kata dokter tadi benar juga sebagai medis. Karena dia meneliti. Tetapi maaf. Kada sedikit orang dengan kata-kata dokter itu dituhankannya. Nah, ini salahnya. Kan yang ngomong itu kan dokter, jangan dijadikan Tuhan. Di ketika dokter ngomong sudah seperti itu, kita ke Allah. Fafirru ilallah. Kembalilah kepada Allah. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, ini nih kembali. Kalau enggak kembali, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kata-kata bukan harus orangnya meninggal. Itu kata-kata mengembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini miliknya Allah. Dan kita nanti kembali kepada Allah. Jangan marah bejar ulun pian. Anu guru ay, sakit guru. Innalillahi wa inna. Belum meninggal lagi guru ay. Nah, dikira ayat kalimat itu harus orang meninggal. Tidak Bapak Ibu. Coba. Ini sangat menentukan Pak Ibu. Kekuatan daya imun kita, daya jiwa kita di dalam menempuh kehidupan. Karena kita dihidupkan oleh Allah. Allah yang menghidupkan kita, pasti Allah mengatur hidup kita. Tapi kita tetap berusaha dan berikhtiar. Jelas kayak ini. Nah, usaha ikhtiar itu juga ibadat. Karena yang menyuruh adalah Allah. Hati kita tawakal. Hati tawakal, pegangan hati kepada Allah. Nah, jelaskah sudah? Nah, kemudian yang ke-11 yaitu sama. Hati sama itu Allah Ta'ala maha mendengar. Nah, kira-kira cukup dulu apa yang disampaikan. 2 menit lagi isya. Nafas aja sudah. Kita cukup sampai di sini. Insya Allah setengah bulan ke depan kita sambung kembali. Mudah kita sehat, panjang umur, kabul hajat. Setengah bulan ke depan kita niatkan lagi menuntut ilmu. Perjalanan hidup kita ini selalu di dalam kebaikan. Insya Allah. Dan andai kata meninggal, matinya mati syahid. Karena niat kita menuntut ilmu. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadiral la yaghib. Wasalna ilaika bil habib taqdi hajatina wal muslimin gharib. Allahumma rzuqna sihah afiyah wassalamah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna sihah afiyah wassalamah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna sihah afiyah wassalamah fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.